Kalau saya bilang, ada satu daun dapur yang sering kita pakai buat masak sayur asem atau rendang, tapi ternyata diam-diam punya potensi bantu turunkan gula darah, kolesterol, sampai bantu redakan peradangan. Kira-kira Anda percaya tidak? Ya, kita sedang bicara tentang daun salam. Bukan cuma sekadar penyedap rasa, tapi juga punya segudang manfaat kesehatan yang jarang dibahas secara mendalam. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas 10 khasiat dan manfaat daun salam untuk kesehatan tubuh dan pengobatan herbal alami. Kita akan bahas kandungannya, bagaimana cara mengolahnya, dosis aman untuk anak, dewasa, dan lansia, sampai pantangan dan cara menanamnya sendiri di rumah. Jadi pastikan, tonton sampai akhir, karena informasi di bagian akhir sangat penting untuk keamanan konsumsi. Pertama, kita kenalan dulu dengan tanaman ini. Daun salam berasal dari tanaman bernama ilmiah Syzygium polyanthum. Ini berbeda dengan bay leaf dari Eropa. Daun salam Indonesia memiliki aroma khas yang lebih lembut dan sering digunakan dalam masakan tradisional Nusantara. Selain harum, ternyata daun ini kaya akan senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang kita bahas kandungannya. Daun salam mengandung flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, serta minyak atsiri seperti eugenol dan metilkafikol. Selain itu, terdapat senyawa polifenol dan antioksidan yang cukup tinggi. Daun salam juga mengandung vitamin C, vitamin A, serta mineral seperti kalsium, zat besi, dan kalium dalam jumlah tertentu. Kombinasi senyawa inilah yang membuat daun salam punya potensi sebagai herbal pendukung kesehatan. Manfaat pertama, membantu menurunkan kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun salam dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes tipe 2. Kandungan flavonoid dan polifenol berperan sebagai antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif yang sering menjadi pemicu resistensi insulin. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tentang tanaman obat menunjukkan konsumsi daun salam dalam bentuk bubuk selama beberapa minggu dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan. Tentu, ini bukan pengganti obat dokter, tapi bisa menjadi pendamping yang tepat dengan pengawasan medis. Manfaat kedua, membantu menurunkan kolesterol. Daun salam mengandung tanin dan flavonoid yang membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Antioksidan di dalamnya membantu mencegah oksidasi lemak dalam darah. Dalam beberapa penelitian hewan dan uji klinis terbatas, konsumsi daun salam secara rutin menunjukkan penurunan kadar kolesterol total dan trigliserida. Manfaat ketiga, membantu menjaga kesehatan jantung. Ketika gula darah dan kolesterol lebih terkontrol, risiko penyakit jantung pun ikut menurun. Selain itu, kandungan kalium dalam daun salam membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Senyawa eugenol dalam minyak atsirinya juga memiliki efek antiinflamasi yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Manfaat keempat, membantu meredakan asam urat. Daun salam dipercaya membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Kandungan flavonoid dan tanin berperan dalam membantu mengurangi peradangan pada sendi. Air rebusan daun salam sering digunakan sebagai ramuan tradisional untuk membantu meredakan nyeri akibat asam urat. Manfaat kelima, membantu melancarkan pencernaan. Daun salam mengandung senyawa yang dapat merangsang produksi enzim pencernaan. Saponin dan tanin membantu mengurangi kembung serta gangguan pencernaan ringan. Dalam pengobatan tradisional, daun salam sering digunakan untuk mengatasi diare ringan dan perut tidak nyaman. Manfaat keenam, sebagai antiinflamasi alami. Kandungan eugenol dalam minyak atsiri daun salam memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Ini bermanfaat untuk penderita nyeri sendi ringan, nyeri otot, maupun peradangan ringan lainnya. Manfaat ketujuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam daun salam membantu meningkatkan sistem imun. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Manfaat kedelapan, membantu mengontrol tekanan darah.
Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dengan tekanan darah yang lebih stabil, risiko komplikasi kardiovaskular bisa ditekan. Manfaat ke-9, membantu menjaga kesehatan ginjal. Dalam pengobatan tradisional, air rebusan daun salam digunakan untuk membantu melancarkan buang air kecil. Efek diuretik ringan ini membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Manfaat ke-10, membantu menjaga berat badan ideal. Dengan membantu mengontrol gula darah dan metabolisme lemak, daun salam bisa menjadi pendukung program diet sehat bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan olahraga. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahannya. Cara paling sederhana adalah dengan merebus 5-10 lembar daun salam segar atau kering dengan 3 gelas air, lalu direbus hingga tersisa sekitar 1 gelas. Setelah hangat, bisa diminum 1-2 kali sehari. Selain direbus, daun salam juga bisa dikeringkan lalu dihaluskan menjadi bubuk. Bubuk ini bisa dikonsumsi sekitar setengah sendok teh yang diseduh dengan air hangat. Untuk penggunaan dalam masakan, tentu jauh lebih aman karena dosisnya kecil dan hanya sebagai pendukung kesehatan. Oh iya Sobat Sehat, sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk daun salam segar dan kering, kapsul dan bubuk ekstrak daun salam, hingga bibit tanaman salam yang bisa kamu tanam di halaman rumah atau kebun. Caranya kamu bisa klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video, dan check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita bahas dosis konsumsinya ya. Pada orang dewasa sehat, air rebusan daun salam 1 gelas per hari sudah cukup sebagai pendukung kesehatan. Untuk lansia, sebaiknya mulai dari setengah gelas per hari dan lihat respons tubuh. Untuk anak-anak, penggunaan herbal seperti ini sebaiknya sangat hati-hati. Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 5 tahun tanpa konsultasi dengan dokter. Untuk anak di atas 6 tahun, dosisnya cukup 1/4 hingga setengah dosis orang dewasa dan tidak dikonsumsi jangka panjang. Sekarang bagian penting, pantangan dan perhatian khusus. Bagi penderita gangguan ginjal berat, konsultasikan dulu sebelum mengonsumsi rutin karena efek diuretiknya. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak mengonsumsi dalam dosis tinggi tanpa saran dokter. Jika akan menjalani operasi, sebaiknya hentikan konsumsi herbal ini minimal 2 minggu sebelumnya karena dikhawatirkan mempengaruhi kadar gula darah dan pembekuan darah. Terakhir, bagaimana cara budidayanya di rumah? Tanaman daun salam bisa ditanam di kebun atau halaman rumah. Ia menyukai tanah yang gembur dan memiliki drainase baik. Bisa ditanam dari biji atau cangkok. Pastikan mendapat sinar matahari cukup minimal 4-6 jam sehari. Penyiraman dilakukan secukupnya, jangan sampai tergenang. Tanaman ini relatif mudah dirawat dan bisa dipanen daunnya setelah cukup rimbun. Dengan menanam sendiri, kita bisa memastikan kualitas dan kebersihannya. Kesimpulannya, daun salam bukan sekadar pelengkap dapur. Kandungan flavonoid, tanin, saponin, minyak atsiri, dan antioksidan. Di dalamnya memberi potensi manfaat untuk gula darah, kolesterol, tekanan darah, asam urat, pencernaan, hingga daya tahan tubuh. Namun tetap ingat, herbal adalah pendukung, bukan pengganti pengobatan medis utama. Gunakan dengan bijak, dalam dosis wajar, dan selalu perhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke keluarga dan orang terdekat. Karena siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. See you on the next video.